Oke guys, jadi dalam video kali ini saya mau share tentang investment ya. Kenapa investment yang menjadi topik menarik untuk saya bahas sekarang? Karena hampir semua orang tidak pernah diajarkan gimana cara jadi kaya. Hampir semua orang nggak pernah diajarin bahwa hidup itu bukan soal kita kerja dan gajian gitu kan. Nah, kita di sekolah itu diajarin nilainya harus bagus supaya apa? Nilai harus bagus tuh kan supaya kalau di SD ya nilainya harus bagus supaya dapat SMP yang bagus. Di SMP nilainya harus bagus supaya dapat SMA yang bagus. Di SMA nilai ujiannya harus bagus supaya dapat kuliah yang bagus. Kalau dapat kuliah yang bagus harus IPK-nya juga tinggi supaya bisa dapat kerjaan yang bagus dan gajinya tinggi. Tapi setelah itu, kita nggak pernah diajarin apapun. Kita nggak pernah tahu, oke setelah saya dapat kerja yang gajinya tinggi, lalu apa? Kita nggak pernah diajarin. Dan dari kecil kita diajarin bahwa kalau kita bekerja, kita bisa kaya. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya bekerja dengan kaya. Nggak ada hubungannya. Yang berhubungan langsung dengan kekayaan kita. Ini secara finansial ya. Saya nggak ngomongin soal kekayaan persahabatan, kekayaan kesehatan, dan lain-lain. Nggak. Saya ngomongin finansial, duit. Yang berhubungan langsung antara kekayaan kita itu adalah dengan investasi sebetulnya. Kenapa saya mau bilang bekerja tidak ada hubungannya dengan kekayaan? Karena gini. Kita kerja dapat duit, oke. Kita kerja dapat duit. Tapi kalau kemudian duitnya kita tidak tahu cara mengelolanya bagaimana, maka duit itu hilang, gone. Malah banyak orang, saya bisa list beberapa ya di sini ya. Contoh, petinju Mike Tyson. Oh, kerja kurang keras apa dia? Lalu kemudian pada saat dia lagi jaya-jayanya kurang kaya gimana? Kekayaannya triliunan rupiah, ratusan juta dolar. Kaya banget itu orang. Tapi sekarang ya utangnya puluhan juta, artinya kekayaannya minus gitu kan. Artinya apa? Pekerjaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Seperti itu. Sedangkan banyak orang yang saya tahu, saya juga bisa list beberapa dari circle pribadi saya. Itu awalnya bekerja, tapi gajinya kecil gitu kan. Orang tuanya pun dari tukang batu, ada yang tukang sayur, ada yang petani. Jadi bukan berasal dari keluarga kaya. Tapi mengerti ilmu investasi. Sehingga akhirnya dia sekarang ya financially free. Financial freedom mau ke Bali, mau ke luar negeri, kemana ya silakan, bisa bebas, gak ada masalah gitu loh. Nah ini yang sebetulnya harusnya diajarkan. Tapi kenapa gak diajarkan ya saya gak tahu. Kalau saya mau bilang sistemnya yang salah, kurikulumnya yang salah, ya ngapain? Akhirnya nggak jadi apa-apa, pembicaraan selesai. Oh iya ya memang sistemnya yang salah, ya oh iya ya memang kurikulum yang salah. Ya udah, pembicaraan selesai. Oh iya ya itu mungkin karena karma kita ya, sudah selesai pembicaraan. Oh ini mungkin karena takdir ya, selesai pembicaraan. Tapi gini, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ya namanya investasi itu adalah ilmu, itu pengetahuan, itu adalah skill. Artinya ya kamu nonton video ini, kamu ngikutin YouTube channel Next Level Indonesia ini, ya kamu akan punya ilmunya. Sesimpel itu. Nonton sebuah videonya, kamu akan punya ilmunya, kamu akan punya knowledge-nya, kamu akan tahu gimana caranya. Tinggal mempraktekannya. Nah, gimana cara mempraktekannya ya? Menurut saya ya, investasi itu ibarat otot, harus dilatih. Dilatih dari ketika income kita kecil. Nah, ketika income kita kecil dan ketika income kita besar, itu investasinya berbeda. Ketika income kita masih kecil, maksudnya kita mungkin bekerja atau berbisnis, tapi duitnya masih sedikit. Mungkin sebulan masih baru dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta. Wajar nggak? Ya wajar aja kan. Banyak orang yang gajinya UMR kecil itu kan. Nah, investasi yang kita lakukan ketika income kita kecil, itu harusnya adalah investasi-investasi yang arahnya memperbesar income kita. Sesimpel itu. Jadi kalau sekarang gajinya 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau income dari bisnisnya 3 juta sampai 5 juta. Lalu kemudian tadi saya bilang investasi harus dimulai dari ketika uang kita sedikit. Artinya kan udah bisa tuh investasi. Investasinya adalah ke arah investasi-investasi yang bisa membuat income kita jadi 30 juta, 50 juta per bulan, dan sebagainya.
Kayak gitu. Jadi fokusnya beda. Ketika nanti income kita udah 50 juta, udah 100 juta per bulan, di mana biaya hidup kita udah bisa kebayar dari income kita, dari aktif income kita, barulah fokus membangun gimana caranya punya passive income, gimana cara bisa punya aset-aset yang nanti aset itu bekerja mencari income buat kita. Nah, kebanyakan orang kan salahnya di sini. Kebanyakan orang salahnya adalah baru punya income 3 juta, 4 juta, 5 juta, udah mikir gimana caranya supaya bisa punya passive income, supaya tidur dapat duit, tapi gajinya kecil. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa saya bilang masalah? Karena gini, anggap aja income-nya 5 juta ya. Lalu kemudian invest di saham misalnya. Saham itu anggap aja memberikan, anggaplah sahamnya lagi bagus banget, bombastis gitu ya, 20% per tahun misalnya. Sahamnya lagi bagus nih. 20% per tahun dari 5 juta, itu adalah 1 juta. 1 juta per tahun. Bisa nggak 1 juta jadi 1 miliar ya? Bisa, tapi lama banget gitu kan. Dan di saat perjalanan kita berinvestasi pun, ya harga barang udah makin naik, kalah juga Pak. Kejar-kejaran sama inflasinya itu kayak mepet banget gitu. Sedangkan kalau misalnya gini, gajinya 50 juta. Lalu kemudian diinvest lah 50 juta itu kan di saham misalnya. Income sebulan diinvestasikan nih. Lalu kemudian hasilnya 20% per tahun sama. Artinya kamu akan dapat berapa? 10 juta setahun. 10 juta setahun masih lebih ada napas deh, sekitar 800 ribuan per bulan. Masih ngerasa gitu loh. Masih bisa jadi uang belanja lah dari passive income, masih bisa ngisi bensin lah dari passive income, tuh masih oke gitu loh. Makanya ketika kita uangnya masih sedikit, bukan kemudian fokusnya berinvestasi di instrumen yang ngasih kita passive income, bukan kemudian fokusnya beli aset-aset finansial, bukan. Menurut saya ya, fokusnya adalah bagaimana caranya kita bisa berinvestasi di layar ke atas yang memberikan yang bisa meningkatkan aktif income kita lebih gede. Misalnya belajar ilmu jualan, ilmu marketing. Yang nanti linknya kamu bisa lihat lah di description atau di komen video ini, kita akan pin lah di sana. Kamu bisa cek, ada sebuah buku judulnya 69 Strategi Marketing dan Branding. Kamu bisa pelajari, dan itu kalau kamu praktekin itu bisa naikin income kamu 10 kali lipat. Easy gitu ya. Dan yang menariknya lagi, banyak orang yang udah beli bukunya dan mengaku setelah beli bukunya, dan testimoni juga sangat bagus-bagus banget kok. Dia ada di Shopee, di TikTok, testimoni juga sangat positif. Kamu bisa cek bukunya. Nah, balik lagi ke topiknya. Jadi, investasi lah di skill-skill, pertemanan-pertemanan, di circle-circle pertemanan, di komunitas-komunitas yang bisa naikin income-mu. Itu dulu, ketika income-nya udah gede, udah 50 juta, 100 juta sebulan, dengan catatan gaya hidup dipertahankan ya. Kalau misalnya sekarang gaya hidupku 5 juta per bulan, naikin income-mu ke 100 juta misalnya. Tapi pertahankan gaya hidupmu cuma 5 juta per bulan. Nah, di sana kamu punya uang 95 juta per bulan setiap bulan untuk kamu investasikan. Nah, itu baru enak tuh. Mau kamu invest yang cuma dapat 1% per bulan atau 20 atau 12% per tahun itu juga oke. Karena kamu nginvestnya 95 juta atau 45 juta per bulan, dan itu setiap bulan kamu lakukan. Dalam 1 tahun, wah, investasimu udah luar biasa, besar sekali. Kayak gitu. Nah, itulah baru kita bicara yang namanya invest di mana nih yang mendatangkan passive income. Aset-aset yang mendatangkan passive income. Tapi ketika income masih kecil, asetmu adalah ini, otak, leher ke atas. Itu dulu, investnya di sana dulu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.